Pemirsa, Polda Metro Jaya akhirnya buka suara soal tudingan adanya intimidasi terhadap seniman Butet Kartarejasa saat mentas di Taman Ismail Marzuki. Polisi sebut peran kepolisian adalah untuk membantu penyelenggaraan pentas agar lancar dan aman. Polda Metro Jaya membantah telah melakukan intimidasi terhadap seniman Butet Kartarejasa dan penulis naskah teater Agus Nur saat gelaran teater di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Jumat lalu. Polisi klaim kehadiran personel kepolisian saat pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan digelar adalah dalam rangka proses pengamanan. Menurut polisi, dasar pengamanan dilakukan sebagaimana fungsi polisi untuk memastikan segala kegiatan, termasuk kegiatan seni dan budaya dapat berjalan dengan aman. Apalagi dalam acara teater itu dihadiri calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Mari kita sama-sama melihat suatu peristiwa dengan utuh sehingga penjelasan ini bisa dapat diterima oleh masyarakat, sekaligus kita memberikan literasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh Kayan Production selaku penyelenggara pentas teater Musuh Bebuyutan bahwa tak ada intimidasi dari pihak kepolisian dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh seniman Butet Kartarejasa. Untuk pengurusannya, pada saat pengurusan surat pernyataan tersebut disampaikan ke kepolisian sebelum event. Lalu tidak ada intimidasi pada saat penandatanganan surat tersebut. Sebelumnya heboh dengan adanya unggahan di akun media sosial yang menyebut aparat kepolisian mendatangi seniman Butet Kartarejasa saat hendak menggelar pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan di TIM pada 1 Desember 2023 lalu. Hidayat Azriel, Jakarta. Pesta demokrasi akan segera dimulai. Sebelum pemilu digelar, ada berbagai tahapan yang harus dijalani oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Berikut jadwal tahapan pemilu 2024. 3 capres dan cawapres siap berkontestasi di ajang pemilihan umum 2024. 14 November 2023 lalu, ketiganya resmi mendapatkan nomor urut 1, 2, dan 3. Ya, pemilu 2024 nyatanya memiliki proses yang rumit dan panjang. Saat ini 3 capres dan cawapres tengah berada dalam masa kampanye, yaitu 28 November hingga 10 Februari 2024. Masa kampanye berlangsung selama 75 hari. Selanjutnya 1 hari setelah masa kampanye adalah masa tenang. Masa tenang berlangsung 3 hari. Yaitu dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Yaitu tanggal 14 Februari 2024. Hari itu biasa disebut dengan Hari Kasih Sayang. Tapi tahun 2024 menjadi Hari Kasih Suara, di mana setiap warga negara Indonesia berhak memberikan suaranya kepada capres-cawapres dan calon legislatif. Selanjutnya adalah tahapan penghitungan suara yang hanya berlangsung selama 1 hari dan proses rekapitulasi hasil suara yang digelar pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Lalu 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah atau janji bagi anggota DPR dan DPD terpilih. Sementara yang terakhir 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengungkapkan elektabilitas Prabowo Gibran menunjukkan tren yang positif. Ia pun optimistis paslon nomor urut 2 yang diusung Koalisi Indonesia Maju bisa menang 1 putaran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, hadir dalam rapat konsolidasi pemenangan pemilu DPD Partai Golkar Jawa Tengah yang digelar di Sukoharjo, Selasa lalu. Namanya pun sempat bergema disuarakan oleh kader Partai Beringin yang ikut mengusung dirinya dalam Koalisi Indonesia Maju. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, sempat mengungkapkan hasil survei internal partai terkait elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Menurut Erlangga, elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tren yang positif. Ia pun yakin kemenangan satu putaran masih bisa diperjuangkan. Insya Allah trennya positif. Awas ya. Namanya upaya satu saja. Ya. Untuk konsep kemenangan di Jawa Tengah. Target di Jawa Tengah pokoknya menang. Bukan hanya Pilpres, Partai Golkar juga fokus memenangkan Pileg pada pemilu 2024 mendatang. Dengan tren suara yang terus naik, Erlangga optimistis untuk menguningkan Jawa Tengah. Untuk partai sih kita targetnya 20% secara nasional. Kalau Jawa Tengah sendiri berapa, Pak? Siapa? Jawa Tengah gimana, Pak? Jawa Tengah sudah baik, sudah trennya sudah naik. Jawa Tengah sekarang sudah 15 dari 11. Kita akan terus. Usai mengikuti rapat konsolidasi, Gibran yang juga masih menjabat sebagai wali kota Surakarta langsung meninggalkan lokasi dan enggan memberikan komentar soal survei internal Golkar. Tim Liputan B-Universe. Ada yang menarik di pemilu 2024. Pemilih dengan nama Tuhan masuk dalam daftar pemilih tetap dan akan ikut mencoblos. Tidak hanya satu, tapi ada 5 nama Tuhan di pemilu kali ini. Ada yang menarik dalam daftar pemilih tetap 2024. Nama Tuhan ikut melakukan pencoblosan di pemilu mendatang. Ya, nama Tuhan yang dimaksud bukan merujuk pada Yang Maha Kuasa, melainkan salah satu nama yang terdaftar di DPT Pemilu 2024. Tidak hanya satu, tapi ada 5 nama Tuhan di wilayah Jember, Jawa Timur yang akan ikut mencoblos di Pesta Demokrasi kali ini. Mereka berlima secara sah akan mencoblos di tempat pemungutan suara wilayah masing-masing. Mahfud, adik dari salah satu DPT dengan nama Tuhan, mengakui bahwa kakaknya telah mengikuti 3 kali pencoblosan. Siapa? Bapaknya? Kakaknya. Iya. Namanya siapa, Pak? Tuhan. Sudah ikut mencoblos berapa kali, Pak? Tahun-tahun lalu? Coblosan ada 3 kali. 3 kali ya. Iya, Gitu. Memang aslinya namanya itu, Pak ya. Iya. Gitu. Sudah 3 kali ya nyoblos. Iya. Khususnya di mana? Di TPS mana, Pak? Kadang di kelurahan sini. Di kelurahan itu ya. Sementara itu, Ahmad Hanafi selaku komisioner KPUD Jember mengatakan jika memang ada 5 nama Tuhan dalam pemilih tetap pemilu 2024. Gimana? Ya, jadi memang untuk pemilu 2024 ini di Kabupaten Jember yang masuk dalam daftar pemilih tetap itu ada 5 yang bernama Tuhan. Ya. 5 ini tersebar dari beberapa kecamatan, misalnya ada dari Desa Tutul Kecamatan Balung, ada dari Desa Pringgowirawan dan Karangbayan di Kecamatan Sumber Baru, ada juga di Selawu Kecamatan Patra. Jadi 5 nama Tuhan ini akan mengikuti pemilu tahun 2024 di Kabupaten Jember. Itu keseluruhan apa sudah manula atau rata-rata ya usianya itu saya lihat itu ya di atas 50 tahun lah ya. Keunikan nama ini diharapkan menjadi salah satu penyemangat pemilih lain untuk datang ke TPS memilih capres dan cawapres maupun calon legislatif. Hisham Nugroho, Jember, Jawa Timur. Pemirsa, pondok pesantren menjadi salah satu lokasi yang sering didatangi capres-cawapres selama masa kampanye. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah ponpes terbanyak di Indonesia. Masa kampanye terbuka telah memasuki hari ke-9. Dari berbagai lokasi yang disambangi capres dan cawapres, pondok pesantren seakan menjadi destinasi wajib untuk dikunjungi.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bahkan memilih sejumlah ponpes di Tasikmalaya sebagai lokasi kampanye perdananya. Tidak hanya paslon nomor urut 2, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga menjalin komunikasi dengan pondok pesantren melalui pertemuan dengan pengasuh ponpes Setapal Kuda Madura Minggu 3 Desember lalu. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Kementerian Agama, Jawa Barat merupakan provinsi dengan ponpes terbanyak yaitu 12.121. Di peringkat kedua Jawa Timur yaitu 6.745 pesantren, diikuti Banten dengan 6.423 pesantren dan Jawa Tengah 5.084 pesantren. Oktober silam, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas akan membatasi kampanye yang bersifat elektoral di pondok pesantren. Gus Menteri hanya membolehkan kampanye di pondok pesantren yang bersifat pendidikan politik. Kampanye akan berlangsung hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, seluruh peserta pemilu akan memasuki masa tenang sebelum pemungutan suara. Tim Liputan, B-Universe. Dan pemirsa, untuk mengulas lebih dalam tren Capres-Cawapres kampanye di pondok pesantren sudah bergabung juru bicara TKM Prabowo Gibran Solihin Pura dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud Dahlia Umar serta Nyarwi Ahmad, pengamat komunikasi politik Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Pak Solihin, Pak Nyarwi dan juga Mbak Dahlia telah bergabung bersama kami. Saya mungkin pertama ke ini, kalau kita lihat hampir kedua belah pihak nih, baik dari Pak Prabowo Gibran dan Pak Ganjar Mahfud, pekan atau kita lihat perdana mengawali kampanye perdananya, dua-duanya sama-sama mengunjungi pondok pesantren. Mungkin saya pertama ke ladies first ya, Mbak Dahlia dulu. Mbak Dahlia, ini kalau dilihat dari satu pekan kampanye Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, ini kan sudah mendatangi beberapa pondok pesantren untuk bersilaturahmi. Ini menjadi strategi atau gagasan apa sih sebenarnya yang memang ditawarkan ke pondok pesantren ini? Ya, kalau untuk pondok pesantren sebenarnya kami ingin ada perhatian khusus selain dana ya. Artinya begini, memang dalam undang-undang ada dana khusus pesantren. Itu sudah termaktub, itu sudah tertulis. Tinggal implementasinya. Tetapi lebih dari itu, sebenarnya pesantren itu tidak hanya penyangga pendidikan menengah saja, tapi dia adalah simbol komunitas muslim yang menjaga keutuhan NKRI. Karena itu sebagai simbol pendidikan dan keutuhan NKRI, pesantren menjadi harapan besar bagi seluruh capres dan cawapres tanpa terkecuali. Nah, dukungannya bukan dukungan elektoral yang dibutuhkan, tapi lebih pada sejauh mana capres cawapres memperhatikan pesantren dan memberi manfaat terhadap pesantren itu. Jangan hanya pesantren fungsinya hanya saat-saat menjelang pemilu saja. Kami di Partai Persatuan misalnya juga punya program yang sebenarnya berkelanjutan untuk mendukung pesantren-pesantren agar mereka bantuan pemerintah, bantuan negara itu betul-betul terrealisasi, tidak hanya dalam catatan anggaran dan aturan saja. Jadi yang paling penting adalah bagaimana pesantren itu sudah mendapatkan manfaat oleh negara, dan sekarang adalah waktu di mana para capres-cawapres memverifikasi benar nggak negara itu sudah menyalurkan bantuan dana pesantren, kemudian bantuan dana BOS itu apakah ada diskriminasi, apakah madrasah-madrasah yang kan ada ya madrasah aliyah yang siswanya itu nyantri. Baik. Apakah masuk sampai di situ? Tidak ada diskriminasi antara misalnya yang tidak nyantri dan nyantri. Baik. Nah, itu yang kemudian memverifikasi bantuan negara itu dilakukan oleh capres cawapres. Oke. Jadi demikian Mbak, tidak hanya kebutuhannya ya, kepentingannya ya supaya orang milih capres, tapi kepentingannya ini pesantren adalah institusi yang sangat penting bagi keutuhan negara karena banyak sekali santrinya, banyak sekali umatnya, dan secara nilai-nilai moderasi juga itu munculnya di masyarakat muslim pesantren. Terus terang saja bukan masyarakat komunitas Islam yang lain-lain yang lebih resisten terhadap misalnya keberagaman.
Oke, Nah, baik. ini yang harus Baik. Itu kalau kita lihat bagaimana akhirnya Ganjar Mahfud memilih untuk kampanye perdananya ke pondok pesantren. Lalu bagaimana dengan tim dari Pak Prabowo Gibran? Karena kita juga melihat bahwa mengawali kampanye perdananya ini Pak Prabowo juga akhirnya memilih pondok pesantren di Tasik. Ini kenapa nih? Mengapa memilih Tasik? Bang Solihin. Bang Solihin, nampaknya audionya masih di mute. Baik, sambil kita menunggu audio dari Bang Solihin, saya ke Pak Nyarwi terlebih dahulu. Pak Nyarwi, kalau kita lihat tadi ya, kedua belah pihak ini memilih untuk mengawali kampanye perdananya ke pondok pesantren. Mengapa pondok pesantren? Seakan menjadi lokasi yang seperti wajib dikunjungi oleh paslon. Ya, saya kira begini. Yang pertama jelas ya, kalau kita bicara di Indonesia gitu ya, pondok pesantren itu institusi tertua ya, Eliza ya, dalam dunia pendidikan ya. Tentu tidak hanya pesantren kalau di masa-masa sebelum dulu ya, tetapi pesantren ini cukup istimewa satu abad terakhir ya, ya beberapa abad terakhir, karena di sana kan banyak dilihatkan juga tokoh-tokoh bergerakan dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks kampanye politik elektoral hari ini, saya kira pesantren itu punya daya magnetik ya. Kenapa? Karena selain mayoritas pemilih kita itu Muslim gitu, di sana ada peran para tokoh ulama, kiai ya, ajengan dan para tuan guru gitu ya, yang tentu saja ada semacam jaringan ya, jaringan pengaruh ya ke beberapa para ulama-ulama yang lain. Belum lagi juga mereka juga tokoh pendakwah yang saya kira jelas-jelas punya massa, punya pengaruh ya. Jadi pesantren ini bukan hanya salah satu pasar politik elektoral yang istimewa, tetapi dari dulu juga di masa-masa Orde Baru itu pesantren juga selalu menjadi pertimbangan penting ya dari para elit. Nah di situ. Nah yang kedua kalau kita lihat gitu dalam konteks pilpres ini saya lihat kan kompetisinya makin ketat ya, Eliza. Jadi betul dikabarkan di sejumlah lembaga survei misalnya Pak Prabowo gitu leading gitu ya 40% gitu. Tetapi kan masing-masing ini selalu kejar-kejaran ya, menyemangati para relawannya ya, para timnya untuk satu putaran kira-kira gitu. Tapi Pak Nyarwi tadi segmen yang saya kira penting itu pesantren di situ. Baik. Nah, tadi kalau Anda katakan bahwa ini ada sebuah jaringan pengaruh, cuman masih kalau kita melihat seberapa besar sebenarnya pengaruhnya ini atau mungkin dampak dari kampanye di Ponpes ini terhadap tadi elektabilitas para paslon ini. Ya, menurut saya itu potensial cukup besar ya. Kenapa? Karena para tokoh-tokoh ya, para ulama, kiai, ajengan, tuan guru di pesantren itu suaranya juga didengar. Kita juga sering melakukan beberapa survei juga, Elisa. Dan situ kita tanyakan ya, para tokoh mana saja yang punya pengaruh ya dalam mempertimbangkan pilihan baik ke partai, ke caleg, ke pilpres juga gitu ya. Nah, yang muncul salah satu yang tokoh penting itu ulama atau tokoh agama. Kalau dalam konteks di Indonesia tentu saya kira pesantren ya, karena dominan umat Muslim di Indonesia gitu ya. Nah, apalagi tadi datanya di Jawa ya, Jawa Barat banyak sekali gitu ya, Jawa Timur juga begitu, Jawa Tengah dan Banten, dan saya kira juga di berbagai tempat di Indonesia yang populasi mayoritas Muslim, di sana juga ada pesantren. Dan data-data tadi itu kan data yang tercatat ya, Elisa di Kemenang. Nah, di Indonesia itu saya kira lebih banyak lagi itu yang mungkin dugaan saya tidak teradministrasi dengan baik gitu ya, sehingga saya kira itu akan terus-menerus gitu menjadi tempat kunjungan ya para capres cawapres. Dan di Indonesia itu suara para ulama gitu ya, para tokoh-tokoh seperti ini itu di tengah-tengah masyarakatnya biasanya intensitasnya luar biasa besar ya, juga pengaruhnya itu interaksinya juga mendekat, sehingga saya kira gitu ya para capres-cawapres ini tidak mau melewatkan peluang ini untuk terus-menerus bisa katakanlah mendapatkan tempat, bukan hanya di ulama saja yang dikunjungi, tetapi juga di lingkungan masyarakat gitu,
yang dimana pengaruh para ulama itu dipandang sangat tinggi. Itu kira-kira Eliza. Pak Nyarwi, berarti artinya benar bahwa sebenarnya ini begitu menarik, artinya menjadi magnet ataupun menjadi sebuah ceruk suara dari pesantren ini cukup besar, sehingga akhirnya para paslon ini ya tadi kan ada yang mengatakan bahwa memasukkan dana ke pesantren ataupun program khusus pesantren sebagai visi misi mereka. Ya, saya kira itu juga real dan nyata ya. Saya contohkan gini ya, Eliza ya. Saya beberapa juga melakukan, ada riset juga, setelah saya publish juga ya. Itu begini, saya kadang heran gitu. Kita topiknya misalnya tentang syariat Islam atau katakanlah halal atau hal yang terkait dengan yang diperjuangkan atau ulama-ulama misalnya terkait dengan ya kayak tadi itu ya dana pesantren dan lain-lain. Itu aspirasi itu disuarakan tidak hanya oleh partai Islam. Tetapi justru beberapa itu saya lihat itu tokoh-tokoh partai yang dikenal partai nasionalis itu juga berusahanya begini. Saya mau mengatakan bahwa mendengarkan suara umat Islam yang populasi besar dan di situ titik-titik kuncinya ada di pesantren gitu, itu saya kira menjadi faktor penting di Indonesia gitu ya. Dan para capres-capres apalagi gitu ya, simbol-simbol kita sudah lihat ya, bahkan muncul sejumlah para relawan gitu ya, itu basisnya juga pesantren juga, dan itu tidak hanya di era pilpres seperti sekarang, tapi juga di pilkada juga saya lihat juga itu muncul gitu ya, Iza. Oke, baik. Nampaknya kita sudah tersambung kembali dengan Pak Solihin. Kalau tadi kita sudah mendengar begitu besar sebenarnya magnet dan ceruk dari pondok pesantren ini, inikah yang juga menjadi alasan Prabowo Gibran akhirnya memilih mengawali kampanye perdananya ke pondok pesantren di Tasik? Benarkah demikian, Pak Solihin? Ya, baik. Terima kasih. Suara saya terdengar ya, dengan jelas ya? Sudah terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Iya, jadi ini ya, Pak Prabowo kenapa pilih pertama ke pondok pesantren? Itu karena Pak Prabowo adalah satu tokoh bangsa Indonesia yang sangat dekat dengan kalangan kiai dan pondok pesantren. Hampir semua ormas dia sangat dekat, seperti di Muhammadiyah, NU, Persis, dan yang lain-lain, sangat dekat. Maka langkah pertama untuk kampanye itu dia pilih pertama di pesantren adalah bagian dari pola komunikasi dia, mendekat kepada tokoh kalangan pesantren untuk meminta doa sekaligus bersilaturahmi. Bersilaturahmi untuk apa? Karena kita tahu sendiri bahwa silaturahmi itu kan sedikit banyak di kalangan pesantren itu dipanjangkan umur dan banyak rezeki. Nah, rezekinya itu bisa kategori elektoral dalam konteks politik tadi. Jadi itu sebenarnya yang Pak Prabowo ingin menegaskan bahwa dia sangat dekat dengan kalangan ulama, kalangan pesantren, sekaligus juga mempertegaskan kaitan dengan program dia. Jadi program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran ini khusus ke kalangan pesantren itu kan akan teruskan seluruh program-program yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi, seperti contoh dana abadi pesantren. Kalau dana abadi pesantren yang di periode 2022-2023 kemarin itu kan berdasarkan data di Kemenak ya, itu kurang lebih sekitar 250 miliar. Ke depan angka itu bisa nanti akan ditingkatkan dana itu. Menunjukkan konsistensi sekaligus juga dengan menjalankan program makan siang gratis kepada kalangan pesantren juga. Seperti itu. Jadi intinya bahwa ya, ini berarti artinya selain pondok pesantren di Jawa Barat nantinya itu sebelum dia melakukan ya. Iya, Pak Solihin, ini berarti jadi akan terus silakan Pak. Baik, Pak Solihin, artinya bahwa selain pondok pesantren di Jawa Barat, apakah nantinya Pak Prabowo juga akan melanjutkan kampanyenya ke provinsi lainnya, dan apakah ini juga akan masih terus berlanjut hingga awal Februari nanti? Karena akan lebih sering mungkin ke pondok pesantren lainnya di beberapa lokasi juga, karena tadi ya melihat bahwa nampaknya magnet suaranya juga begitu besar di sini, apakah seperti itu? Iya, jadi Pak Prabowo menegaskan saja bahwa dia sangat dekat dengan kalangan pesantren, kalangan ulama, ya. Maka sudah akan tentu dalam kampanye-kampanye kunjungannya
itu akan menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi dengan kalangan pesantren, ya, bil khusus meminta doa restu. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Nyarwi. Ini sebelum kita tutup dialog ini, mungkin singkat saja. Kalau kita melihat tadi berdasarkan data, Jawa Barat menjadi provinsi dengan pondok pesantren terbanyak. Dan ini kita juga melihat bahwa kan sebenarnya model kampanye yang diizinkan di pondok pesantren adalah dengan dialogis dan tidak menjual janji ataupun lainnya. Apakah dan Anda melihat dari para calon atau paslon ini, apakah ini yang dilakukan saat ini, dan Anda melihat mereka mengejar paslon-paslon ini akankah sejalan bahwa Jawa Barat tadi kerap diidentikan menjadi salah satu provinsi kunci dalam Pilpres juga? Ya, itu jelas ya. Menurut saya, Lisa, pertama gitu ya, jumlah pemilih Jawa Barat terbesar, ya. Tempat pilihan suara juga paling besar gitu ya dari proporsi nasional, itu satu. Terus yang kedua harus dilihat dalam konstelasi hari ini ya. Pak Prabowo itu kalau di berbagai data survei Jawa Barat dukungannya juga paling tinggi gitu ya, walaupun terjadi fluktuasi gitu ya. Nah, artinya apa? Dengan misalnya kalau Pak Prabowo memperluas dan mampu penetrasi maksimal, tadi misalnya di beberapa data survei nasional digambarkan 40-an gitu, nah itu bisa mengalami eskalasi gitu ya. Artinya itu menentukan konstelasi Pilpres ya, apakah 1 putaran atau 2 putaran gitu. Tentu dengan berbagai dikombinasikan dengan yang lain. Nah, demikian juga kandidat yang lain juga saya kira sama, tidak mau ketinggalan. Dan perlu diingat gini, dengan jumlah populasi untuk Jawa Barat itu besar sekali ya. Itu saya tidak heran, Elisa. Kenapa? Kalau kita tarik ke belakang gitu ya, Jawa Barat itu dulu pernah ada sebuah revolusi yang sukses, namanya DITI Kartosuwiryo kan gitu. Salah satu penopangnya pesantren. Kita kalau lihat hari ini juga saya kira pesantren-pesantren tentu tidak berarti dalam arti kayak seperti Piagam Jakarta, tidak. Tetapi kemudian afiliasi ya, dukungan gitu dari ini secara kultural ya, ulama-ulama itu masih kuat sekali di berbagai tempat ya, tidak hanya di Jawa Barat ya, di berbagai tempat di Indonesia. Dan itu saya kira akan diharapkan menjadi daya tarik magnetik yang bisa menopang gitu, mengakselerasi perluasan basis suara dari masing-masing capres-cawapres ini ya. Termasuk saya lihat juga Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Mungkin yang lain. Baik. Mas Anies. Baik, Pak Nyarwi, Bang Solihin, dan juga Mbak Dahlia, sayang sekali waktu kita singkat dan kita harapkan memang ini tren capres-cawapres kampanye di pondok pesantren ini kita akan lihat apakah sampai akhir atau detik terakhir nanti masih akan menarik ceruk suara dari sini. Tentu kita akan saksikan bersama nanti dalam jalannya pemilu 2024. Terima kasih Pak Solihin, Mbak Dahlia, dan Nyarawi telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi seputar pemilu 2024. Tetaplah bersama kami.